Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan memasuki bab baru di semester genap ini. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu subbab dari trigonometri, ukuran sudut, dan konsep dasar sudut. Sebelum masuk ke materi, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk kompetensi dasar pada bab ini, yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Selanjutnya, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat memahami satuan ukuran sudut dalam radian dan derajat, serta siswa dapat mengubah satuan ukuran sudut dari bentuk radian ke bentuk derajat dan sebaliknya. Pernahkah kalian melihat seseorang yang sedang mengukur jalan yang akan diperbaiki atau mengukur ketinggian sebuah gedung tanpa mereka harus mengukur gedung itu secara langsung? Nah, kira-kira bagaimana ya cara mereka melakukannya? Selain itu, tahukah kalian bagaimana seorang nahkoda kapal memperkirakan jarak antara kapal dengan pelabuhan atau pantai, atau dengan kapal lain sehingga kapalnya tidak bertabrakan? Nah, ini gimana ya caranya kira-kira? Apa kalian pernah kepikiran? Atau nih yang lebih canggih lagi, bagaimana seorang astronom itu dapat mengukur jarak antar bintang, sementara astronomnya itu tidak perlu kan mengukur langsung jarak antara bintang dengan bintang yang lainnya, tapi bisa tahu hanya dengan cara perhitungan. Nah, ternyata para ahli tersebut bekerja menggunakan perhitungan trigonometri. Aktivitas pengukuran tersebut hanya sebagian dari penerapan trigonometri dalam kehidupan nyata. Ternyata trigonometri itu sering digunakan oleh surveyor, astronot, ilmuwan, engineer, bahkan juga digunakan untuk kegiatan investigasi. Dalam bidang fisika, teknik, kedokteran, trigonometri mengambil peranan penting dalam pengembangan ilmu teknologi kedokteran dan teori-teori fisika dan teknik. Selain itu, dalam matematika, trigonometri juga digunakan untuk menemukan relasi antara sisi dari sudut pada suatu segitiga. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan trigonometri? Trigonometri adalah sebuah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara panjang dan sudut pada segitiga. Jadi, seperti kita tahu, dalam suatu segitiga itu ada besaran panjang dan sudut. Ada 3 sisi panjang dan 3 buah sudut. Nah, jadi yang dipelajari di trigonometri ini adalah hubungan-hubungan atau perbandingan antara sudut-sudut dan sisi-sisi dari segitiga tersebut. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ke segitiga, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang sudut. Nah, dalam segitiga itu ada sudut ya, ada 3 titik sudut. Nah, biasanya ukuran sudut yang umum digunakan adalah derajat. Nah, tapi sebenarnya selain derajat ada 2 ukuran sudut, yaitu derajat dan radian. Nah, hubungan-hubungannya bisa dilihat. Satu putaran itu sama dengan 360 derajat atau 2 pi radian. Jadi satu putaran itu kalau misalkan suatu titik bergerak secara melingkar dari titik awal sampai titik akhir dia membentuk satu lingkaran penuh, itu disebut satu putaran. Atau hubungan lainnya, 1 derajat itu sama dengan 1/360. Misalkan kita lihat contoh yang pertama. Kalau misalkan 1/4 putaran itu berapa derajat dan berapa radian? Oke, caranya. Nah, kita lihat di sini. 1/4 putaran. Nah, putaran itu ingat, 1 putaran 360 derajat. Jadi putarannya ini tinggal kita ganti jadi 360 derajat.
Jadi 1/4 dikali 360 derajat. Nah, dari mana 90? Nah, kita kerjakan. Ingat 1/4-nya ini di bawah, jadi 360 kita coret dengan 4. 360 bagi 4 hasilnya 90. Nah, 90 kita kali 1, jadi hasilnya 90 derajat. Nah, sekarang cara mengubah ke radian juga sama. 1/4 putaran, ingat 1 putaran itu sama dengan 2 pi radian. Jadi putarannya ini tinggal kita ganti jadi 2 pi radian. Jadi 1/4 dikali 2 pi radian. Jadi sama kita 4, kita coret dengan 2, jadi sisa 2 di bawah. Jadi hasilnya 1/2 pi rad. Oke ya. Nah, kita lihat contoh kedua. 45 derajat berapa radian? Nah, kalau tadi kita mengubah dari putaran ke derajat, lalu ke radian. Nah, sekarang kalau misalkan dari derajat ke radian. Nah, bisa menggunakan berbagai cara. Nah, di sini kita memakai cara perbandingan ya. Nah, caranya gampang. Ini yang ditanya itu radian, kita misalkan yang ditanya ini X. Oke. Nah, karena di sebelah kiri ini kita pakai radian, berarti di sebelah kiri ini radian, di sebelah kanan itu yang diketahui sudut. Nah, di sini X diketahui berapa? 45 derajat, kita tulis di sini 45 derajat. Nah, di sini kita pakai perbandingan karena yang atas ini radian, yang bawah juga radian. Yang diketahui yaitu radian itu 2 pi rad. Jadi kita tulis di sini 2 pi rad. Kalau 2 pi rad berapa derajat? Ya 360 derajat. Jadi perbandingannya karena yang ditanya radian, jadi X per 2 pi radian. Yang diketahuinya sudut, berarti 45 derajat per 360 derajat. Kita kali silang. Nah, ini kali silang ke sini ya. Jadi 45 kali 2 pi rad, jadi X di sini tetap X sama dengan kita kali silang 45 derajat kali 2 pi rad, ini di bawah tetap per 360. Nah, kita coret yang bisa dicoret, 45 kita bisa coret dengan 360, jadi 8 ya. Nah, terus 8-nya kita coret lagi dengan 2, jadi di sini sisa 1, di sini sisa 4. Jadi jawabannya 1/4 pi radian. Oke, kita lihat contoh ketiga. Nah, sekarang dibalik. Dari radian diubah menjadi sudut. Oke. Nah, ingat ya, yang sebelah kiri itu kalau mau lebih mudah yang ditanyanya. Yang ditanyanya sudut X. Oke, kalau sudut berarti kita pakai bawahnya 360 derajat. Jadinya X per 360 derajat. Yang diketahui itu radian, 2/3 pi radian. Berarti kita tulis di sini 2/3 pi radian per, nah perbandingan radian itu 2 pi radian. Oke ya. Nah, jadi gimana ngerjainnya? Sama kita kali silang. Nah, tapi karena ini ada yang sama, bisa kita coret. Pi-nya kita sama-sama coret. Radiannya juga dicoret. Nah, jadi yang dikali silang ke sini 360 derajat dikali 2/3, 2-nya tetap di bawah. Oke, kita coret yang bisa dicoret. Mana dulu? Misal ini dulu ya yang mau dicoret. 3 sama 360. 360 bagi 3, 120. Oke, misal ini mau dicoret. 2 sama 120. 120 bagi 2 itu 60. Nah, ini 2-nya di atas, jadi dikali 60 kali 2, jadi 120 derajat. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Oke, nah kita masuk ke konsep dasar sudut.
Jadi sudut itu apa sih sebenarnya ya? Jadi sudut ini udah dipelajari semenjak kalian masih SD. Nah, jika kita lihat di gambar ini, sudut itu terbentuk dari perpotongan dua garis ya. Nah, di sini ada dua garis yang berpotongan. Berpotongannya di mana? Di titik A. Nah, karena ini berpotongannya di titik A, maka ini disebut sudutnya di titik A. Ini ya. Atau misalkan sudutnya mau dikasih nama boleh. Misalkan di sini dikasih nama alfa, berarti di sini kita sebut sudut alfa. Kalau mau pakai penamaan garis, bisa. Nah, karena sudutnya di A, berarti kita tulis A-nya di tengah, sehingga nama dari sudut ini yaitu sudut BAC, atau sudut CAB, boleh. Jadi yang penting karena sudutnya A, A-nya yang di tengah. Jadi kalau misalkan ABC, salah ya, karena bukan di B sudutnya di A, jadi namanya sudut BAC atau CAB boleh, atau boleh namain aja sudutnya sudut alfa misal. Nah, sudut itu ternyata ada dua jenis ya, ada sudut bertanda positif dan sudut bertanda negatif. Nah, bedanya hanya di arahnya saja. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, yang bertanda positif ini arahnya kemana? Yang bertanda positif itu arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, tahu ya jarum jam arahnya kemana? Kalau kita gambar jarum jam itu arahnya ke sini ya. Arah jarum jam itu ke sini. Nah, ini berlawanan. Kalau berlawanan dia tandanya sudutnya positif. Jadi kebalik, kalau dia searah jarum jam itu sudutnya tanda negatif. Nah, tahu dari mana dia searah atau tidak? Nah, lihat panah yang kecil ini. Nah, ini panah tanda sudut ya. Nah, lihat arah panahnya berlawanan, tandanya positif, sisi awalnya di sini, sisi akhirnya di sini, arahnya ke sana. Nah, kalau sisi awalnya di sini, sisi akhirnya di sini, berarti dia searah jarum jam, tandanya negatif. Nah, sebagai catatan, kalau kita ingin menamai nama sudut, biasanya itu digunakan huruf Yunani ya. Misalkan ini ada alfa, beta, gamma, dan theta. Atau kalau misalkan mau pakai huruf biasa, itu pakai huruf kapital biasanya. Misal A, B, C, D, E, sampai Z, itu terserah ya. Tapi biasanya pakai kapital atau pakai huruf Yunani. Ini yang umum digunakan sebagai sudut. Nah, pada sudut ternyata ada yang namanya kuadran. Jadi kuadran ini terdapat pada bidang koordinat kartesius. Ingat ya, kok bidang koordinat kartesius itu koordinat yang terbentuk dari garis X dan Y. Nah, jadi apa sih kuadran itu? Kuadran adalah daerah yang terjadi akibat perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat. Jadi kuadran ini merupakan daerah, ya. Nah, kuadran ini di koordinat kartesius terbagi menjadi 4 daerah. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, apa bedanya? Bedanya hanya daerah sudutnya. Kuadran 1 ini 0 sampai 90 derajat daerahnya. Nah, titik 0-nya itu dari mana sih? Lihat, 0 derajat itu di sini ya, sampai 90 derajat. Nah, ingat, ini 0 sampai 90 berarti 90 derajat ya, siku-siku. Jadi, dari titik sini, nah garis ini, X di sini, X positif merupakan sudut 0 ya dianggapnya. Jadi sampai 90, berarti dia berputar 90 derajat. Berarti dari sini ke sini. Nah, ini kuadran 1. 90 sampai 90 derajat. Nah, kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti dari sini ke sini.
Kuadran 3, 180 sampai 270. Berarti dari sini ke sini. Nah, kuadran 4, 270 sampai 360. Nanti dari sini ke sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata ini membentuk satu lingkaran penuh. Jadi cuma dibagi 4 daerah aja. Itu aja ya bedanya. Nah, sekarang gimana cara kita menggambar ya? Misal gambar sudut 60 derajat pada bidang kartesius. Nah, gimana tuh 60 derajat? Oke. Nah, ternyata gini. Dari mana sih gambar ini? Pertama, kita gambar dulu koordinat kartesiusnya. Ingat, titik 0 derajat itu dimulai dari X positif. Oke. Nah, sekarang kita lihat 60 derajat itu ada di kuadran berapa sih? Kuadran 1, 2, 3, atau 4? Oke, udah bisa jawab? Oke, ada di kuadran 1. Berarti ada di daerah ini ya. Daerah kuadran 1. Artinya kalau kita mau gambar 60 derajat, pasti gambarnya ada di sini. Kalau misalkan punya penggaris busur, bolehlah diukur dari sini 60 derajat, 60 derajatnya berapa. Atau kalau misalkan tidak ada, kita bisa tebak aja ya. 60 derajat itu kira-kira di mana. Nah, ingat nolnya dimulai dari X positif. Oke, X positif. Berarti 60 derajat kita gambar. Dari sini, misal kalian ukur ternyata 60 derajat itu segini. Oke, berarti kalian tinggal gambar garis. Misalnya garis OA. Oke, tinggal kalian gambar garisnya ke sini. Udah jadi. Jadi ini sudut 60 derajat. Nah, sekarang gambarlah sudut minus 45. Nah, sekarang ada minusnya nih. Nah, ingat tadi kalau minus artinya sudutnya searah jarum jam. Kira-kira ada di kuadran berapa minus 45 ini? Udah bisa nebak? Enggak, ternyata minus 45 itu tadi tidak ada di kuadran 1, 2, 3, 4. Terus di mana? Oke, caranya kita gambar dulu koordinatnya. Nah, ingat titik awalnya di X positif. Nah, ternyata gambarnya seperti ini. Setelah kita gambar, awalnya ada di X positif di sini. Ada di X positif. Dan dia searah jarum jam. Negatif ya, searah. Berarti dari sini, tarik 45 derajat searah jarum jam. Berarti ikut panah ini aja ya. Berarti dari sini tarik 45. Oh, ternyata sampai sini. Nah, udah sampai sini tinggal di gambar garisnya. Ternyata ini sudut 45 derajat. Minus 45 derajat. Misalkan mau dikasih nama deh. Namanya sudut alfa. Oke, jadi ini sudut alfa minus 45 derajat. Oke, kita lanjut contoh ke-6. Gambarlah sudut 120 derajat. Nah, yuk kira-kira udah bisa tahu ini ada di kuadran berapa? Ya, ini ada di kuadran 2 ya. Oke, ada di kuadran 2. Berarti gambarnya ada di sebelah kiri atas ya, kuadran 2. Caranya sama, kita gambar koordinat kartesius. Setelah kita gambar, kita tentukan, nah kira-kira dia ada di mana? Oke, ternyata ada di sini. Kira-kira dari mana nih 120? Ingat, titik awal selalu dari 0 derajat. Sekarang kita lihat di sini titik awalnya. Di sini titik 0 derajat. Dari sini kita tarik ke sini. Ini udah kuadran 1. Ini tadi berapa derajat? 90 ya. Ini udah 90 derajat. Karena ini 120 berarti tinggal sisa kita tarik terus. Berarti di sini berapa derajat? Berarti di sini sisanya ini 90. Berarti di sini 30 derajat. Nah, jadi ini sudut 120 derajat dari titik awal ke titik akhir. Itu ya caranya kira-kira.
Nah, oke, kita sampai di akhir dari pembelajaran ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu ada dua ukuran untuk mengukur sudut ya, atau dua satuan untuk mengukur sudut. Yang pertama itu derajat dan radian. Nah, satu putaran itu bisa didefinisikan sebesar 360 derajat atau sama dengan 2 pi radian. Nah, selain itu terdapat 4 kuadran sudut pada bidang koordinat kartesius, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Oke, baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua bisa mengerti ya dengan materi kita hari ini. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di grup, dan nanti tugas akan di-upload di grup kelas ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Jangan lupa belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.